Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Bapak sampaikan nanti bisa kalian serap dengan sempurna. Oke, berdoa dalam hati, tundukkan kepala terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai? Ya anak-anak, pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran apa? Setelah kita melalui PTS, ujian tengah semester, kita sekarang mengevaluasi sedikit terkait apa yang sudah kalian dapatkan di nilai UTS kemarin. Oke, tapi sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Nanti yang dipanggil suaranya bilang hadir, yang perempuan bilang hadir. Adit, mana Adit? Oh iya, Dina, Arlin, Azza, Chandra, Cantika, Dika, izin. Oh ya, Elsa, Padran, izin. Fania, Hani, izin. Mulai kapan? Ini kok ada centang nih. Setelah istirahat. Oke. Husnia, Jessica, Dani, Safi, Yakin, Septian, Rehan, Rizky, Tony, Yasrul, Zidan, Niswa, Eka, Ais, Oke. Mulai kapan sakitnya? Kemarin. Zia. Oke, berarti yang tidak hadir pada hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 26 dikurangi 7 sama dengan 19. Jadi kita nanti di tengah-tengah pembelajaran akan bagikan 3 kelompok yang beranggotakan 82 sama 19. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas terkait peradilan Islam. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut peradilan Islam, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu atau nanti kita bisa melihat PPT. Tapi sebelum Bapak menjelaskan, silakan membaca peradilan Islam bab 3. Nah, kalian baca halaman 46 sampai halaman 49 atas. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit. Setelah itu kita akan mendengarkan atau melihat Bapak melakukan pemaparan materi. Silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah mulai mengamati, tapi setelahnya kita akan mengamati lebih lanjut dalam mata atau subbab peradilan dalam Islam. Nah, yang nanti kita akan bahas yaitu yang pertama pengertian peradilan Islam, yang selanjutnya sejarah peradilan Islam secara singkat, terus ada unsur-unsur peradilan Islam, terus yang keempat fungsi peradilan Islam, terus perkembangan peradilan Islam di Indonesia. Jadi peradilan agama Islam itu seperti apa nanti di Indonesia, kita akan membahas terkait itu. Terus yang terakhir ada yang namanya hikmah peradilan Islam. Itu sangat penting. Jadi nanti di tugas terakhir hikmah peradilan Islam itu akan nanti Bapak suruh kalian semua untuk menulis. Oke, selanjutnya. Oke, pengertian peradilan Islam. Nah, yang sudah sering kita bahas atau yang sudah sering Bapak sampaikan, kalau kita membahas Islam, kita tidak lain itu pakai istilah yang namanya bahasa Arab. Jadi peradilan Islam itu bahasa Arabnya apa? Al-Qadha. Yang artinya apa? Bagus. Jadi untuk menetapkan suatu masalah, memutuskan suatu masalah, perkara 1, perkara 2 ini benar atau salahnya, itu melalui
peradilan Islam. Oke, kita lihat dari sumber yang lain. Nah, peradilan agama merupakan suatu ranah sosial hukum Islam di Indonesia. Istilah peradilan secara terminologi jadi perdaan. Berarti suatu yang ada hubungannya dengan masalah urusan tentang adil. Jadi ketika kalian terpikir atau terucap kata peradilan, yang kalian harus pikirkan adalah yang garis bawahi adil. Karena itu peradilan itu memang harus adil. Selanjutnya, sejarah peradilan Islam. Nah, ini dari sumber yang lain, beda dari di LKS, Bapak carikan sumber yang lain. Pada mulanya peradilan Islam dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau melakukan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang paling berhak menghukum manusia, karena pada hakikatnya menetapkan hukum itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat Al-An'am ayat 57. Jadi, semua yang bisa memutuskan itu baik dan tidaknya itu hanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu sejatinya tidak bisa memutusi bahwasanya ini itu salah, ini itu benar, kecuali sudah ada sumber atau dasarnya bahwasanya manusia itu mengucap bahwasanya misalkan meninggalkan sholat adalah dosa. Benar atau salah? Benar. Nah, terus kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan otoritas peradilan pada Rasulullah SAW sebagai pemimpin di muka bumi. Jadi siapa sih yang pemimpin di muka bumi ini? Manusia. Oke, jadi nanti ketika kita merambat ke peradilan Islam, itu yang bertanggung jawab nanti adalah pemimpin apa pemerintah? Pemerintah. Pemimpin. Yang nantinya pemimpin itu menuju siapa? Yang memutuskan hakim. Nah, menuju hakim yang nanti memutuskan suatu perkara itu. Terus ketika memutuskan masalah hukum sebenarnya adalah pemimpin. Namun karena pemimpin tidak mungkin dapat melakukan putusan setiap permasalahan di berbagai daerah, maka ia wajib mengangkat kodi sebagai wakil pemimpin dalam urusan peradilan di daerah kekuasaannya. Jadi diangkatlah tuh para hakim di daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Aceh sampai Merauke. Itu kalau di Indonesia. Lanjut. Oke, unsur-unsur peradilan Islam ini bisa kalian lihat di halaman 49 paling atas. Jadi nanti pelaksanaan peradilan Islam itu dimulai dari harusnya ada hakim, terus ada hukum, terus mahkum bih atau hak objek pertama atau perkara yang diangkat, dan selanjutnya mahkum alaih tergugat, terus ada mahkumah yaitu penggugat. Terus setelah itu semua ada, nanti maka hakim memutuskan suatu putusan atau vonis hukuman kalau ada yang salah. Oke, selanjutnya secara singkat saja ya. Nah, fungsi peradilan Islam di situ yang nantinya Bapak akan membagi kalian 3 kelompok. Salah satu kelompok ada al-farad, terus al-ada sama al-hukmu. Jadi nanti kita bakalan bagi 3 kelompok. Oke, ini nanti Bapak jelaskan secara singkat. Jadi nanti kalian yang lebih mendalami apa itu pengertian dari ketiga ini. Nah, al-farad itu memutuskan atau menyelesaikan. Jadi fungsi peradilan Islam salah satunya yaitu memutuskan atau menyelesaikan. Jadi ketika kalian sudah membawa suatu perkara ke peradilan, otomatis yang kalian inginkan, yang kalian harapkan itu menyelesaikannya atau terselesainya suatu masalah. Fungsi yang kedua, menunaikan atau membayar. Ya, jadi urusan dunia sama urusan akhirat itu harus berjalan. Kita menggabungkan urusan dunia dan akhirat. Kita meluangkan urusan dunia juga tidak meninggalkan urusan akhirat. Pertama itu ada maskoni. Ketua kelompok kedua ada azza. Setelah ketua kelompok ketiga nanti ada Elsa, gitu ya. Oke, itu secara singkat saja untuk mempersingkatnya. Oke, yang selanjutnya fungsi peradilan Islam yang Bapak cari sumber dari yang lain ketika kalian membaca hanya di LKS mungkin nanti kurang, kayaknya masih kurang nih, ada lagi. Nah, ini Bapak sudah siapkan beberapa sumber yang nantinya fungsi peradilan Islam itu menjabar atau melebar kemana-mana. Ya, pertama mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Yang kedua menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum. Dan selanjutnya terciptanya amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya dapat melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat. Oke, silakan Mas Tony. Nah, kelompok 2 membahas tentang hal ada. Jadi silakan berkumpul membuat diskusi berkelompok. Let's go. Oke, dan nanti di akhir ketika kalian sudah diskusi setelah 5 menit nanti bapak-bapak silahkan membuat satu soal yang sesuai materi yang Bapak bagikan. Oke? Oke, berarti kan kelompok 1 paham? Ada simple ya. Makanya tapi kalau kalian bisa atau menghalangi. Keputusan peradilan bersifat mengikat dan pemerintah ibadah untuk urusan akhirat dan maksud mengutamakan kepentingan dunia. Sebagai berikut. Yang pertama, mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa atau bermasalah. Terkait materi yang sudah disampaikan, oleh karena itu Bapak akan mengadakan kuis yang nanti kuisnya itu sebagai itu. Nanti ketika kuisnya itu hanya ada 2 jawaban antara Yes sama No. Yes itu ketika pernyataan tersebut itu kalau no sebaliknya gitu aja. Ya, jadi Bapak harap kalian nanti ketika hitungan 3 kalian nggak boleh tolak-toleh, harus melihat depan dan yakin sama jawaban kalian. Ya. Gitu ya? Oke.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. Ye. Oke. Nah, ini dong. Banyak yang jawab no. Seru nih, ada yang stop, gak ada ditindak. Cakap, ya sama. Kelompok 1 sampai 10, 20. Kelompok 2 20, kelompok 3 20. Ini jawabannya sama semua. Yang kedua, dalam bahasa Arab istilah peradilan berarti kodi. Padahal kodi itu istilahnya hakim. Oh, tidak benar tadi. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga. Peradilan Indonesia baru ditetapkan di undang-undang pada tahun 2024. Oh, yang benar 2000? Good. Oke, yang selanjutnya. Menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya peradilan adalah suatu keputusan yang mengikat. Benar atau salah? Jawaban dari semua kelompok? Padahal bahwasanya peradilan adalah suatu keputusan yang mengikat itu dari fuqaha siapa? Imam Malik bin Anas. Ya. Kalau Imam Syafi'i yang bagaimana? Yang setelah ini. Berarti enggak tadi. Nah, yang selanjutnya yang terakhir. Nah, menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya peradilan adalah penyelesaian persengketaan antara kedua pihak. Benar atau salah? Kalau yang tadi itu punya Imam Malik. Terus itu kan ada 3. Yang kedua ada siapa Imam siapa? Imam Abu Hanifah itu mengatakan seperti apa peradilan Islam? Ya, bersumber dari pemerintah yang mana yang Bapak sebutkan bahwasanya ketika menyembelih unta di Indonesia itu tidak diperbolehkan karena unta termasuk hewan yang dilindungi. Nah, pemerintah Arab beda dengan pemerintah Indonesia. Sebelum Bapak akhiri tugas di pertemuan ini seperti yang Bapak sampaikan di awal, kalian tulis hikmah dari Peradilan Islam. ya, kalian biar tahu hikmah kalian mempelajari atau ada peradilan Islam itu seperti apa ya. Oke, pertemuan hari ini cukup lancar karena teman kalian izin karena ada urusan dan OSIM dan ada yang lomba ya. Oke, semoga yang lomba dan ada urusan segera dapat apa yang mereka inginkan. Amin. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan terlebih dahulu karena kita sudah dapat kuis dan Bapak rasa di minggu depan atau di pertemuan selanjutnya kita bisa melanjutkan di pertemuan atau materi selanjutnya. Oke, minggu depan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Bapak akhiri semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan berguna untuk kita. Ya, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.